Aceh menjadi wilayah terdampak bencana paling parah. Akses jalan terputus, aliran listrik padam, dan pasokan air bersih minim. Bagaimana kondisi terkini dan penanganan korban bencana di sana? Kita akan berbincang dengan Kepala Biro Kompas TV Aceh, Putra Perwira, langsung dari Banda Aceh. Selamat malam, Putra. Malam, Ibrahim. Putra, bisa Anda gambarkan bagaimana saat ini kondisi Aceh? Apakah masih gelap gulita di malam hari ini, Putra? Baik, Ibrahim. Memang pada saat ini Banda Aceh itu banyak titik yang eh, masih belum pulih listriknya. Ini berbeda halnya dengan apa yang menjadi laporan kemarin itu kepada Presiden. Walaupun memang hari ini sudah mulai ada klarifikasi dari PLN juga untuk pemulihan listrik di Banda. Memang banyak daerah di Banda Aceh ini yang belum pulih listriknya, termasuk di Aceh, maaf, termasuk di Banda Aceh yang saat ini gitu. Nah, listrik memang ini menjadi prioritas ya kalau untuk kondisi normal dan bencana saat ini, karena memang di Aceh sendiri seperti kita tahu, selain masalah listrik ini juga ada masalah akses jalan gitu. Ada 4 kabupaten yang di bagian tengah Aceh ini eh, yang belum baik menerima bantuan gitu, gitu Ibrahim. Jadi saya bisa ada 700 dari angka yang kami dapat itu 700, sekitar 735.000 jiwa di 4 kabupaten di bagian tengah Aceh itu, yakni di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara itu yang masih mengandalkan pasokan bantuan dari udara gitu. Nah, ini kan tentunya eh, tidak hal yang gampang ya untuk apa namanya untuk menyalurkan bantuan itu gitu. Putra, Itu Ibrahim. 735.000 warga masih belum dapat bantuan karena wilayah mereka terisolasi, Putra ya. Ini yang baru terdata, Putra. Bukan 735.000 yang belum menerima bantuan, tapi ada 735.000 jiwa di 4 kabupaten itu yang membutuhkan bantuan gitu, dan bantuan ini masuk melalui udara gitu. Oh, baik. Kita bisa kalkulasi lah seberapa kekuatan udara kita memasok untuk 735.000 warga di situ. Nah, tentunya ini yang menjadi sorotan, strategi bagaimana mendistribusikan bantuan ke 4 kabupaten di bagian tengah Aceh itu, karena memang akses jalan itu belum pulih gitu, banyak jembatan dan titik yang apa ya, yang rubuh ya, dan yang putus, dan titik-titik yang terkena longsor gitu, banyak badan jalan yang juga amblas gitu, yang dan terkena longsor itu Putra, Ibrahim. sebetulnya kan kita tadi ketika jeda, saya sempat melihat visual yang sambungan visual kami bersama dengan Anda, Putra, tapi ternyata ketika on air langsung ngedrop sinyal komunikasinya sehingga visual Anda tidak bisa kami tampilkan. Artinya jaringan komunikasi di sana juga belum sepenuhnya pulih total, Putra. Iya, benar, benar Ibrahim. Jadi bisa saya gambarkan bahwa ini saya apa namanya, sambungan internetnya di kantor di Zoom yang memang eh, tidak begitu baik jadinya. Dan ketika saya keluar dari ruangan apa dari gedung kita ini, gedung kantor Kompas TV, saya sering sudah nggak dapat jaringan ya. Ini tandanya kan memang benar-benar belum pulih komunikasi. Sementara kalau misalnya kita bicara komunikasi, tentu komunikasi ini sangat perlu gitu dalam orkestrasi operasi untuk pemulihan apa namanya distribusi, juga termasuk bantuan ke daerah-daerah terpencil. Oke. Nah, ini saya pikir yang harus menjadi perhatian yang benar-benar serius sama pemerintah gitu. Pemerintah hadir memang, tapi eh, kita butuh pemerintah apa namanya
pemerintah yang bisa menjawab kebutuhan warganya saat ini gitu, dengan kebutuhan energi dan pasokan bahan pokok gitu. Oke. Rakyat butuh itu gitu, dan itu saya pikir yang harus memang benar-benar menjadi perhatian khusus sama pemerintah. Hmm. Putra, ini yang juga disorot soal Aceh Selatan. Sebetulnya kondisi Aceh Selatan itu saat ini bagaimana sih, Putra? Eh, Baik Ibrahim, memang dari laporan-laporan rekan-rekan di lapangan kita, Aceh Selatan ini kondisinya sudah mulai membaik ya, walaupun memang di awal akhir November kemarin itu sempat diterpa banjir besar juga, karena sebagian besar Sumatera bagian utara itu memang terkena banjir gitu karena intensitas hujannya. Tapi perlahan sudah normal, karena kalau dari klaster yang kita diskusikan di ruang redaksi itu ada 4 klaster kalau misalnya di Aceh ini gitu. Jadi Aceh bagian utara itu ada Hmm. PD dan PD Jaya, ini sudah aksesnya sudah Oke. tersambung gitu. Putra, Dan bagian timur itu ya Putra, kalau Aceh Selatan ketika Kuala ini Simpang bupatinya itu sudah. bupatinya diberhentikan sementara oleh Mendagri, pengaruhnya bagaimana untuk pemerintahan di sana untuk distribusi bantuan terutama? Nah, baik Ibrahim, kalau distribusi bantuan sebenarnya ya kita membutuhkan BNPB memang yang mengorkestrasi operasi untuk pengiriman bantuan gitu. Jadi memang saya pikir eh, eh, Aceh Selatan untuk distribusi bantuannya bisa ya akan cukup cukup bisa baik lah gitu. Walaupun bupatinya, karena memang pada saat kemarin itu beberapa waktu setelah bencana kemarin, bupati sempat berangkat ke luar daerahnya gitu. Ini yang kemarin itu sempat dibilang oleh presiden, kalau dianalogikan sebagai di organisasi militer ini kan desersi gitu. Tapi tetap aja karena di situ ada sistemnya sudah berjalan juga ya, memang distribusi bantuan ini tetap dilakukan gitu. Oke. Itu Ibrahim. Termasuk pemulihan ya, jadi artinya tak terganggu kendati bupati diberhentikan sementara hingga 3 bulan ke depan. Putra Perwira, Kepala Biro Kompas TV Aceh, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini penanganan korban bencana banjir dan longsor di Aceh. Selamat bertugas kembali di sana, Putra.